Ini kisah pengalaman saya di tahun 2020. Saya bekerja di sebuah kantor, letaknya di daerah Jakarta. Awal saya masuk kerja, suasana seperti biasa saja. Setelah beberapa hari saya bekerja di sini, saya dan teman saya, seorang satpam, sebut saja Rudi namanya, sedang bercerita tentang kantor tempat di mana saya bekerja. Rudi menceritakan perihal pengalamannya selama menjaga di kantor tersebut dari sebelum saya bekerja di sini. Rudi menyatakan bahwa penunggu dari kantor itu adalah sosok seorang wanita. Sebut saja namanya Jingga. Ia sudah ada dari sebelum kantor ini dibuat. Sebelum jadi kantor, dulunya pernah sempat menjadi kantor juga, namun sudah lama tutup dan tidak ditempati lagi. Lalu Rudi melanjutkan ceritanya mengenai apa yang dialaminya pada suatu malam. Posisi sedang di belakang kantor yang terdapat dapur dan kamar mandi. Dan sebelahnya terdapat anak tangga. Tiba-tiba terdengar suara anak kecil berlarian. Rudi merasa heran. Masa iya di tengah malam seperti ini ada anak kecil berlarian, apalagi di kantor. Tiba-tiba Rudi melihat sosok anak kecil dan anak kecil tersebut melihat Rudi kembali. Rudi lalu memberanikan diri untuk berkata, "Hush, jangan berisik." Anak kecil tersebut kemudian lari dan menghilang begitu saja. Rudi terdiam tanpa tidak bisa berbuat apa-apa. Kisah Rudi tidak cukup sampai di situ. Ia juga terkadang diganggu sosok goib yang memainkan kursi pada malam hari dan penampakan penghuni tempat tersebut yang bernama Jingga. Jingga terkadang menampakkannya di anak tangga belakang kantor tersebut. Saat melihat sosok Jingga ini, Rudi terdiam dan badannya terasa berat. Penampakan Jingga biasanya hanya diam, memandang dan tersenyum. Sosok Jingga ini sebenarnya baik. Ia tidak akan mengganggu siapapun kalau ia tidak merasa diganggu. Kisah Pak Rudi ini memang terdengar menyeramkan bagi saya. Namun, saya menanggapinya dengan biasa-biasa saja. Singkat cerita, suatu malam saya sedang bekerja. Awalnya suasana biasa-biasa saja. Tiba-tiba sesuatu yang saya alami di luar nalar terdengar. Suara sangat merdu yang membuat saya sangat kaget. Tapi saya tetap berpikir positif. Mungkin hanya seekor tikus yang sedang berlarian di tengah malam. Setelah beberapa lama, segelas kopi yang ada pada meja kerja saya berpindah. Di situ saya mulai merasakan hal yang aneh. Padahal tadi gelasnya ada dekat saya. Kok tiba-tiba menjauh? Siapa yang memindahkannya? Wah, mungkin hanya perasaan saya aja saat itu. Lalu tiba-tiba saya ingin ke kamar mandi. Setelah menuju perjalanan ke kamar mandi, saya mendengar suara yang sulit saya ungkapkan. Seketika saya merinding. Suasana tersebut semakin membuat saya merasa takut.
Setelah itu, saya melanjutkan untuk membuat teh di tempat pantry kantor. Saat saya menuju dapur, mata saya tertuju pada anak tangga. Di situ terlihat penampakan sosok wanita cantik berpakaian warna jingga. Apa mungkin ini yang dimaksud penunggu kantor? Jingga. Apa ini namanya jingga? Dengan wajah dingin dan mata melotot memandang ke arah saya. Di situ saya merasa sangat syok. Badan terasa berat dan tidak bisa digerakkan. Keringat dingin bercucuran. Badan terasa kaku dan tidak bisa bergerak. Setelah badan saya bisa sedikit demi sedikit bergerak, saya langsung berlari menuju ruangan saya. Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh yang sangat mengencang sampai mengagetkan saya. Aduh, apalagi ini? Saya sangat kaget dan terdiam. Malam ini memang terasa begitu menyeramkan bagi saya. Hingga sampai melewati tengah malam, saya terdiam dan terus terdiam, berpikir dan terus berpikir. Sudahlah. Singkat cerita, keesokan harinya saya menceritakan kembali pengalaman saya pada Pak Rudi. Namun sayangnya, yang membuat saya kesal, Pak Rudi hanya menertawakan saya setelah mendengar cerita saya. Nah, sekarang kamu baru percaya kan apa yang saya ceritakan tentang pengalaman saya di tempat ini? Tapi kamu tidak usah takut, dia sosok yang baik jika kita memiliki niat yang baik. Malam berikutnya, seperti biasa, saya bekerja di ruangan saya. Tepatnya pukul jam 12 malam. Saya sedang mengoperasikan komputer saya. Tiba-tiba komputer saya mati dan tiba-tiba hidup lagi. Saya beranggapan mungkin error. Tak selang berapa lama terdengar suara anak kecil berlarian. Di situ saya terdiam. Anak kecil? Anak kecil siapa? Kok malam-malam ada anak kecil? Ini kan kantor. Lalu bangku yang berada di sebelah saya bergeser dan bergerak sendiri. Di situ saya tersentak, kaget. Apalagi ini? Aduh, Jingga, tolong jangan ganggu saya. Saya hanya bekerja. Saya mencari nafkah di sini, tidak mengganggu kamu. Tiba-tiba suasana kantor hening. Saya melaju ke sebuah ruangan pantry. Seperti biasa, saya ingin menyeduh segelas teh hangat. Lagi-lagi terdengar suara langkah kaki turun dari tangga. Saya menoleh ke arah anak tangga. Namun, tidak ada sosok orang pun yang turun dari anak tangga. Saya memanggil Pak Rudi. Pak Rudi, Pak Rudi.
Baru dia. Tidak ada jawaban dari atasan tangga. Saya berpikir positif. Saya melanjutkan kembali menuju teh saya. Lalu melangkah ke ruang tengah kantor. Sampai di ruang tengah kantor, terdengar kembali suara anak kecil sedang berlari-lari dan menabrak sebuah meja yang berada di samping kanan dekat pintu masuk arah pantry. Setelah saya lihat, tidak ada satupun benda yang bergerak. Saya terdiam dan saya berpikir, tolong jangan ganggu saya. Saya hanya bekerja di sini, tidak ada niat buruk dan niat jahat. Sayup-sayup terdengar suara wanita yang tertawa, tapi teramat jauh terdengarnya. Aneh, masa iya ada sosok wanita di belakang kantor? Lalu saya melanjutkan kembali perjalanan saya ke ruang kantor. Setelah sampai di ruang kantor saya bekerja, di situ saya melihat ada melintas bayangan hitam yang begitu cepat. Saya memanggil kembali, Pak Rudi. Itu Pak Rudi ya? Namun tidak terdengar suara sambutan dari luar. Setelah saya melihat keluar, biasanya tempat Pak Rudi duduk, Pak Rudi sedang asik memainkan handphonenya. Saya menegur Pak Rudi. Pak Rudi, tadi Pak Rudi di belakang ya? Jawab Pak Rudi, tidak. Dari tadi saya di sini saja. Emang kenapa? Ah, enggak apa-apa. Kamu diganggu lagi ya? Iya mungkin. Tadi saya mendengar anak kecil, terus ada suara wanita tertawa. Sudah, biarin aja, jawab Pak Rudi. Kalau kamu niatnya baik, jadi aku tidak akan ganggu kamu. Kalau kamu ada niat jahat, itu resiko kamu. Ah, Pak Rudi, bisa aja. Lalu saya kembali ke ruangan saya, dan di situ saya tidak merasakan lagi gangguan-gangguan. Begitulah cerita pengalaman dari saya selama saya bekerja di kantor tersebut. Saat ini saya sudah tidak lagi bekerja di tempat di mana saya bekerja. Nantikan cerita-cerita seram lainnya di channel ini. Bagi kalian yang memiliki pengalaman seram seperti saya, boleh dikirimkan ke alamat email yang ada di deskripsi video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini agar bisa terus menemani malam kalian.